Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 170187. Saya akan menjelaskan analisis faktor pada SPSS. Kali ini saya menggunakan SPSS versi 25. Langsung saja kita pilih file, import, datanya berupa Excel, lalu pilih OK atau open. Tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Setelah tampilan seperti ini, pastikan variabel view-nya bahwa tipe dan measure harus sama. Termasuk juga weight juga harus sama. Sebelum kita melakukan input data. Width juga harus sama semua, jadi antara width dan kolom juga harus sama seperti measure dan view-nya tadi. Kemudian kita pastikan kita masuknya ke analyze, lalu faktor. Saya menggunakan hitung semua variabelnya, maka saya pilih Ctrl Alt, lalu pilih klik deskriptif. Selanjutnya klik deskriptif, kemudian initial solution, kemudian saya centang lagi continue, lalu extraction saya centang, kemudian continue, pilih rotation, kemudian varian, kemudian continue lagi, selanjutnya squares, continue. Setelah semuanya saya pilih OK. Di sini sudah muncul tampilan yang outputnya seperti ini. KMU di kolom ini hilang adalah 0,849. Kriterianya, jika nilai ini lebih dari 0,05, maka analisisnya bisa kita lanjutkan. Bisa dilihat di kolom ini nilainya 0,01. Artinya lebih kecil dari 0,05. Yang artinya adalah analisis faktor bisa kita lanjutkan karena memenuhi syarat yang pertama. Ini bisa dilihat 0,00. Itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan masuk ke anti-image metric. Di anti-image metric kita lihat anti-image korelasinya di angka yang ada huruf A-nya. Seperti bisa kita lihat di gambar ini, nilai dari MSA-nya lebih dari 0,05. Artinya nilai MSA-nya memenuhi syarat jika nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dilakukan analisisnya. Lalu ke komunitas. Komunitas ini kita akan menyajikan variabel kita akan menunjukkan apakah variabel mampu menjalankan faktor atau tidak. Dianggap mampu apabila nilai extraction-nya lebih dari 0,05. Kita lihat di sini di X2 dan X2.3 itu lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dilakukan analisis ulang seperti cara di atas. Kemudian kita masuk ke tabel varian explain. Di sini menunjukkan variabel yang dianalisis dari tabel ini bisa dilihat di kolom komponen dari angka 1 sampai 18. Syarat dari sebuah faktor adalah nilai eigenvalue-nya itu lebih dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor 1 yaitu 5,961 sampai dengan faktor 5 yaitu 1,035. Sedangkan 6 sampai 18 itu kurang dari 1, maka tidak masuk dalam faktor. Kemudian kita masuk ke diagram scape plot, menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya lihat di titik komponen tersebut. Ini titik komponennya.
yang punya eigenvalue di sini ada 5 titik komponen yang lebih dari 1, dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, ada faktor 2, faktor 3, faktor 4, dan faktor 5. Selanjutnya kita masuk ke komponen matriks, menunjukkan nilai korelasi antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Caranya kita lihat nilai yang terbesar dari setiap variabelnya, dari x.1 sampai x.2 dan x.3. Selanjutnya kita ke rotate komponen matriks, ini untuk memastikan suatu variabel yang masuk ke faktor mana. Caranya kita lihat nilai yang terbentuk dari setiap variabelnya. Sekian presentasi dari saya. Itu adalah tutorial untuk menganalisis faktor dari data yang saya sajikan tadi. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.